sepanjang jalan kehidupan ini. Suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa, percayalah Yesus selalu menjaga. Dia tak akan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Jangan tunggu, angkat bila ku jatuh, Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari rasa kasihnya, firman-Nya air kehidupan, sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti.
Shalom, Warta Jemaat Minggu 9 Agustus 2020. Pendeta dan Majelis Jemaat PO Kelenteng Agung mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah di rumah masing-masing secara online. Pelayan kebaktian Minggu 9 Agustus 2020. Pelayan firman Tuhan Bapak Pendeta Semrit Nenoliu STH MIM yang merupakan Gembala Jemaat PO Kelenteng Agung. Cadangan Bapak Penatua Hermani, pendamping hamba Tuhan, Bapak Penatua Yusak Ari Cahyono, pujian pertama dan warta jemaat, Bapak Penatua Leonard Payer, doa persembahan Ibu Penatua Iveni O. Pelapori, pengakuan iman rasuli oleh pelayan firman Tuhan. Jadwal dan tempat kebaktian minggu ini. Pertama, Minggu 16 Agustus 2020, kebaktian umum, pukul 9 pagi, bertempat di rumah jemaat masing-masing, dilayani oleh Bapak Penatua Poltak Napitupulu. 2. Senin 17 Agustus 2020, kebaktian ibadah HUT Syukur RI, pukul 18, bertempat di rumah jemaat masing-masing, dilayani oleh Bapak Pendeta Semrit Nenoliu STH MIM. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat bertambah usia kepada seluruh jemaat yang berulang tahun 1 minggu ke depan. Kiranya sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Informasi lainnya. Jemaat terkasih, dalam mendukung operasional pelayanan gereja PO Kelenteng Agung, selama pandemi virus corona COVID-19, maka penyampaian persembahan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu 1. Penyampaian secara langsung ke gereja setiap Rabu pukul 18 sampai dengan 20 WIB. Akan disiapkan sebuah kotak, jemaat dapat memberikan persembahannya pada kotak tersebut pada saat yang ditentukan di atas. 2. Ditransfer ke rekening gereja di rekening BRI. Berikutnya, panitia pemilihan calon majelis jemaat dan majelis pertimbangan tahun 2020-2024 telah melakukan perhitungan suara pada Minggu 26 Juli 2020. Bagi jemaat yang namanya terpilih sebagai calon majelis, mohon untuk bersedia saat dikonfirmasi. Berikutnya, Sekolah Minggu PO Kelenteng Agung telah mengadakan ibadah online sejak Minggu 2 Agustus 2020 dari akun YouTube Sekolah Minggu PO LE. Ibadah online ini diadakan setiap 2 kali dalam 1 bulan. Mohon perhatian bagi jemaat. Berita sakit dan dalam tahap pemulihan. Yang pertama, Saudara Rizkia Elia Gamaliel, anak dari Bapak Endang Setiawan, Sektor 3. 2. Bapak Lunge, Sektor 2, telah melakukan operasi glukoma, mohon dukungan jemaat. Demikian warta jemaat Minggu pagi ini. Kita akan memulai ibadah, jemaat diundang untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk mulai ibadah. Jemaat diundang bangkit berdiri dan kita awali dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 5, bait pertama dan kedua, Tuhan Allah namamu.
Saudara-saudara jemaat Tuhan, jemaat gereja POK Lenteng Agung dimanapun berada di rumah masing-masing, saudara-saudara jemaat simpatisan dan atau jemaat gereja atau POK lain atau warganet Kristiani yang dapat mengakses link YouTube ibadah hari ini dan kita akan beribadah bersama. Mari kita tabiskan ibadah minggu hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah minggu ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara masih tetap berdiri, nas pembimbing bagi kita dalam ibadah minggu hari ini terambil di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-21. 1 Petrus 1 ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Kita sambut nas pembimbing dengan melakukan pujian dari Kidung Jemaat 367 bait yang pertama dan bait yang kedua. Padamu Tuhan dan Allahku ku persembahkan hidupku, dan seterusnya. Saudara-saudara jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, kembali di kesempatan ibadah minggu hari ini Allah membuka dan menyediakan peluang, kesempatan bagi kita untuk datang menghampiri altar kekudusannya dan mengaku dosa-dosa kita secara pribadi, keluarga dan persekutuan di hadapan hadiratnya. Mari kita berdoa. Ya Allah, dalam kesempatan ibadah minggu hari ini, kami umat-Mu
yang datang dan beribadah kepadamu adalah kami umat-Mu yang memberanikan diri dalam segala kenyataan kegagalan, keterluntaan, kelalaian kami untuk hidup menurut kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan ketika kami memberanikan diri untuk datang dalam hadirat-Mu, kami percaya bahwa Engkau Maha Pengasih dan Penyayang yang akan mengampuni kami dari segala dosa, pelanggaran, ketidaksetiaan, kegagalan kami, baik dalam pikiran, perkataan kami, perbuatan kami di sepanjang hari berlalu, sepekan kemarin khususnya. Dan kami percaya Engkau akan mengampuni dan menyucikan kami dan melayakkan kami untuk ada dalam hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati kehadiran-Mu pada saat ini, terutama ketika firman-Mu dibagikan, disebarkan di antara kami. Inilah kami umat-Mu seluruhnya yang mengaku dosa-dosa kami kepadamu. Ampuni kami demi Kristus Yesus Tuhan penebus dan juru selamat kami. Kami berdoa dan mohon pengampunan-Mu ya Bapa. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari dengan pujian kita juga menyatakan penyesalan kita di hadapan Allah. Kita mendendangkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 32 bait yang pertama dan bait yang kedua. Kulihat salib-Mu ya juru selamatku di Golgota, dan seterusnya. Saudara jemaat Tuhan, setelah kita mengaku dosa kita, maka kini dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa dari Allah menurut kesaksian Alkitab sebagaimana tercatat di dalam kitab Ratapan 3 ayat 22 dan ayat yang ke-23. Ratapan 3 ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudara-saudara, demikianlah firman Allah sebagai berita anugerah, berita pengampunan dosa bagi kita sekalian. Dan di atas dasar kebenaran firman Tuhan ini, selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa bagi saudara-saudara sekalian, bagi kita sekalian, telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, mari kita nyatakan syukur sukacita kita atas pengampunan dosa yang telah kita terima dengan melakukan pujian dari Kidung Jemaat nomor 281 bait yang pertama dan bait yang kedua. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, dan seterusnya.
Saudara-saudara jemaat Tuhan diundang berdiri. Bahwa ada petunjuk hidup baru bagi setiap orang, bagi saya dan saudara yang telah menerima anugerah pengampunan dosa dari Allah, dan petunjuk hidup baru bagi kita saat ini terambil di dalam Filipi 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. Filipi 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21, kita membacanya secara bergilir ganti. Saya memulai dan saudara mengikuti dengan ayat selanjutnya dan seterusnya. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena keluargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Sama-sama yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada. Saudara-saudara, demikianlah firman Allah sebagai petunjuk hidup baru. Roh Kudus kiranya menolong menyanggupkan kita untuk mewujudkannya dalam kehidupan keimanan kita sehari-hari. Amin. Saudara-saudara, masih tetap berdiri, kita nyatakan kesanggupan kita untuk melakukan petunjuk hidup baru dengan melakukan pujian dari Pelengkap Kidung Jemaat nomor 241 bait yang pertama dan kedua. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, dan seterusnya.
Saudara-saudara jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, untuk kita mendoakan kekasih-kasih kita, para ibu yang sedang mengandung dan anak-anak atau cucu-cucu jemaat yang masih balita, yang masih batita. Dan karena itu kepada saudara-saudara di tengah keluarga, rumah tangga masing-masing, diundang berdiri di tengah persekutuan di dalam keluarga masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami berdoa dan menyerahkan, menopang, menatang kekasih-kekasih kami, para ibu yang sedang mengandung buah hati yang ada dalam rahim mereka, dan anak-anak atau cucu jemaat yang saat ini mereka sekalian berdiri di tengah persekutuan di dalam keluarga rumah tangga mereka masing-masing. Engkau Allah yang maha hadir, Engkau Allah yang maha tahu. Engkau yang hadir saat ini mendengarkan doa kami, Engkau yang juga hadir dalam setiap keluarga, tempat di mana saudara-saudara kami ini berdiri, menjamah mereka, memberkati mereka, para ibu yang sedang mengandung. Tuhan, Engkau memberkati mereka, menolong mereka dalam masa kehamilan mereka, sampai pada genap bulannya, harinya, waktunya, dan mereka boleh dapat melahirkan dengan sehat dan selamat dalam anugerah penyertaan, campur tangan dan pemeliharaan-Mu. Dan mereka, keluarga mereka, dan kami sekalian akan bersyukur, bersuka cita, berbahagia atasnya. Berkatilah kekasih-kekasih kami ini. Kami juga berdoa dan menyerahkan anak-anak atau cucu-cucu jemaat yang saat ini berdiri di tengah persekutuan bersama orang tua dan atau pendamping mereka, atau kakek nenek mereka, atau siapapun di antara mereka. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, anak-anak kami ini, dalam pertumbuhan iman mereka, dalam pertumbuhan fisik dan psikis mereka. Tuhan mengawal, Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati mereka. Engkau adalah Allah yang menjamin masa depan dan cita-cita mereka. Engkau yang juga akan mengawal pertumbuhan rohani mereka di tengah segala keterbatasan mereka, untuk menangkap, mencerna, dan menikmati firman-Mu. Biarlah mereka juga diberi makanan rohani oleh Tuhan melalui Roh Kudus, roh pertumbuhan itu, sehingga pada waktunya nanti ketika mereka telah dewasa dan matang secara rohani, mereka juga dapat mengakukan iman percaya mereka secara pribadi di hadapan Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, kami serahkan kekasih-kekasih kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kecuali mereka, kami juga berdoa untuk setiap keluarga, rumah tangga Kristen dalam jemaat-Mu, Gereja Pokok Lenteng Agung ini, yang juga merindukan kehadiran anak dalam rumah tangga mereka setelah sekian lama tahun mereka berkeluarga berumah tangga Kristen. Tuhan kiranya berkenan mendengar doa mereka dan mengaruniakannya kepada mereka. Kami juga berdoa untuk sebagian dari keluarga-keluarga Kristen yang juga menginginkan lagi, mengharapkan lagi kehadiran anak dalam rumah tangga mereka. Tuhan juga kiranya berkenan mengaruniakannya. Kami juga berdoa dan menyerahkan jemaat-Mu yang saat ini mengangkat hati di hadapan hadirat-Mu untuk kerabat, keluarga, sanak, famili, handetolan, teman, sahabat mereka yang juga merindukan kehadiran anak dalam rumah tangga mereka. Tuhan dengarkan jeritan, keluhan, doa umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, dengar sambut doa kami naikkan doa kami kepadamu hanya dalam Kristus Yesus Tuhan penebus dan juru selamat kami yang setia. Amin. Saudara-saudara dipersilahkan untuk duduk kembali di tengah persekutuan dalam keluarga masing-masing. Saudara-saudara jemaat Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Allah, dan karena itu terlebih dahulu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk kesempatan bagi kami untuk menikmati firman-Mu, mendengarkan firman-Mu saat ini, dan kami mohon Roh Kudus menolong, membimbing, menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengar dengan baik dan mengerti, dan selanjutnya dengan penuh gairah, kerelaan, keberanian kami dapat melakukannya dalam kehidupan keimanan kami sehari-hari. Bersabdalah, tolong kami untuk memahami firman-Mu oleh karya Roh-Mu yang kudus. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, bahan bacaan Alkitab bagi kita pada saat ini terambil di dalam kitab Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-28. Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, dan kemudian ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya memulai, saudara-saudara mengikuti dengan ayat selanjutnya, dan ayat 12 nanti saya yang akan lebih dahulu. Yusuf dan saudara-saudaranya, adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan.
Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpah, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan rahmat. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukanlah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapak." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun mengenakan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Israel datang dari Gilead dengan untanya untuk Baslam dan Damar Ladam. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena dia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Sama-sama Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir.
Saudara-saudara, demikianlah jauh pembacaan firman Allah. Berbahagialah setiap orang, saya dan atau saudara yang telah mendengarkan firman Allah, merenungkan, menghayati dan melakukannya dalam kehidupan keimanan kita sehari-hari. Terpujilah Allah untuk firman-Nya. Haleluya. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan, jemaat gereja Pau Kelenteng Agung, para opa, oma, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian di rumah masing-masing, dan juga jemaat lain, para simpatisan atau warganet Kristen yang turut beribadah bersama. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan? Semoga kita semua dalam keadaan penuh syukur sukacita, penuh semangat, penuh dengan antusiasme hidup yang dikaruniakan oleh Allah untuk menjalani kehidupan kita sebagai pribadi, keluarga dan persekutuan, di mana sebagian dari kita mungkin masih harus beraktivitas di rumah, sebagian separuh di rumah, separuh di tempat kerja, dan untuk yang sekolah masih harus belajar dari rumah dan sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan oleh PGI dalam buku Almanak Kristen Indonesia untuk bacaan kita hari ini adalah hati yang tertuju pada Allah akan berdampak positif bagi sesama. Hati yang tertuju pada Allah akan berdampak positif bagi sesama. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, narasi tentang kehidupan Yusuf ini sudah merupakan cerita yang sudah amat sangat sering kita dengar, Bapak Ibu saudara-saudara. Dan hari ini dengan situasi kekinian kita, konteks pergumulan-pergumulan terkini kita akan merenungkan ulang fase babakan episode dari kehidupan seorang tokoh boleh disebut sebagai tokoh mayor di dalam Alkitab, yang kehidupannya dapat dijadikan sebagai barometer, sebagai parameter ketika kita akan menakar kehidupan kita, menakar spiritualitas kita dan atau orang-orang di sekitar kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, hati yang tertuju pada Allah akan berdampak positif bagi sesama. Saudara-saudara, realitas kehidupan yang dialami oleh Yusuf yang kemudian dapat menjadi inspirasi bagi kita dan menjadi inspirasi bagi kita oleh karena kita telah duduk dalam situasi kita, kehidupan kita saat ini dan melihat secara utuh kehidupan Yusuf. Tapi tidak tentang Yusuf yang menjalaninya. Ada persaingan, ada rivalitas. Dan rivalitas itu, persaingan itu menurut Alkitab dalam kisah ini tidak dimulai di tempat kerja, tidak dimulai dari gereja, tidak dimulai dari lingkungan majemuk, dimanapun kita berada di dalam kenyataan-kenyataan kehidupan yang kita lewati dalam hidup ini. Rivalitas itu di dalam keluarga, di antara kakak beradik. Dan inilah yang kemudian menjadi perenungan penting bagi kita, terutama ketika kita akan merenungkan kehidupan seorang Yusuf. Hati yang tertuju kepada Allah. Hati seperti apakah yang tertuju kepada Allah itu?
di mana hati yang tertuju kepada Allah itu akan berdampak positif bagi sesama. Ya hati seperti Yusuf. Hati yang tidak banyak protes, hati yang tidak mudah bersungut dan mengumpat, hati yang tidak mudah untuk menyalahkan saudara-saudaranya, hati yang tidak mudah untuk menyalahkan orang tua, hati yang tidak mudah untuk menyalahkan lingkungan, dan apalagi hati yang menyalahkan Tuhan. Itu sangat tidak mungkin. Ketika seseorang mengatakan hatinya tertuju kepada Allah, maka dia harus memiliki kualifikasi hati seperti itu. Hati seperti hati Yusuf, hati yang berpaut kepada Allah, hati yang tetap setia, tetap menjalani proses yang melelahkan dalam kehidupan, hati yang pada akhirnya luluh dan sedia untuk melupakan dan memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Itulah yang kemudian juga berdampak positif bagi saudara-saudaranya dan bagi kita juga saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Narasinya, Bapak Ibu Saudara-saudara, Alkitab tidak mencatat dan kita tidak mendapatkan informasi itu. Tapi sepanjang cerita ini berjalan, Yusuf tidak pernah mengeluarkan sepatah kata pun, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam keadaannya yang mungkin juga dia sadar bahwa dia telah menjadi objek tumpuan kasih sayang daripada ayahandanya, dan itu menimbulkan iri hati daripada saudara-saudaranya. Dan karena itu dia memilih untuk diam. Ketika dia dimasukkan ke dalam perigi kering, tidak berair, sumur tidak berair itu. Lalu kemudian dalam situasi seperti itu, kalau saja Bapak Ibu Saudara-saudara, Yusuf tetap berada di dalam sumur yang kering itu, kemungkinan besar Yusuf akan mati. Mati kehausan, mati kelaparan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia tidak mungkin mati oleh karena terkaman binatang buas, tapi dia pasti mati kelaparan dan mati kehausan di dalam sumur kering itu. Dan dalam situasi seperti itu, Tuhan selalu punya cara melalui Yehuda, salah seorang kakaknya, di mana sebelumnya oleh Ruben, kini oleh Yehuda, dia diangkat keluar, lalu kemudian dia harus dijual kepada pedagang yang lewat pada waktu itu, dan karena itu nyawanya menjadi terselamatkan. Dan sepanjang Alkitab mencatat tentang dirinya, sejak awal dia harus masuk ke dalam jerat atau perangkap yang dipasang oleh saudara-saudaranya untuk membunuh dia, sampai pada akhirnya setelah dia dijual dan dia berada di Mesir dan berada di rumah Potifar, Bapak Ibu Saudara-saudara, dan kemudian pada akhirnya endingnya itu sangat indah ketika terjadi kelaparan di negeri tempat ayahnya tinggal dan saudara-saudaranya tinggal, lalu kemudian mereka harus mencari makan ke Mesir, dan di sana kemudian Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir, dan bagaimana dia kemudian menyambut saudara-saudaranya dan melupakan kesalahan mereka, mengampuni mereka, memaafkan mereka, bahkan kemudian memediasi dan memfasilitasi mereka semuanya bersama dengan ayah mereka untuk tinggal di Mesir. Inilah yang disebut sebagai hati yang tertuju kepada Allah, berdampak positif bagi sesama. Kehidupan yang dapat menginspirasi orang lain,
di tengah segala kenyataan kehidupan di mana mungkin kita terbuang, terlupakan dalam perjalanan kehidupan kita, biarlah dalam situasi seperti itu kita lakukan seperti yang Yusuf lakukan. Dalam tapak-tapak spiritualitas kita, dalam perjalanan ikut mengiring Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Slide berikut akan menolong kita, lebih mendekatkan kita kepada tema kita pada hari ini. Hati yang tertuju pada Allah akan berdampak positif bagi sesama. Ya halo? Ya. Pokoknya gaji bulan ini dibayar 2 kali pembayaran. Gaji bulan ini harus dibayar 2 kali. Pokoknya saya nggak mau tahu. Bayar, belum bayar. Bilang sama anak buah kamu. Ya. Bulan ini dibayar 2 kali pembayaran. Ya udah. Terima kasih. Saudara-saudara jemaat Tuhan, seringkali dalam hidup ini kita seperti slide tadi, seperti koin yang terjatuh, terlempar, terbuang, terlupakan, terinjak, tidak dipandang, tidak dianggap di tengah realitas kehidupan, di tengah persentuhan kehidupan, perjumpaan kehidupan kita dengan orang lain di sekitar kehidupan kita, di tengah komunitas kita bisa terjadi seperti koin tadi. Sampai suatu hari kita bisa mungkin Tuhan kirimkan penolong tak terduga dalam kehidupan kita untuk menolong kita, yang kita manai sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk mengangkat kita, memberdayakan kita dan menjadikan kita kuat, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi
apapun situasi kita hari ini, seperti Yusuf ketika harus menjalani kenyataan hidup bahwa saudara-saudara, kakak beradiknya atau kakak-kakaknya ketika akan menjualnya, dan kemudian dia menjalani proses yang sulit itu, dan pada akhirnya dia kemudian berhasil mencatatkan dirinya sebagai orang nomor 2 di tempat pembuangan di tanah asing di negeri Mesir. Dalam situasi seperti itu, dia tidak sombong, saudara-saudara. Dia tidak dendam, saudara-saudara. Dia mau mengampuni saudara-saudara. Dia mau memaafkan kesalahan saudara-saudaranya, dan kemudian bahkan menyediakan makanan bagi mereka, bahkan membangun skenario agar bagaimana saudara-saudaranya itu dapat datang dan tinggal bersama-sama dengan dia di negeri asing dengan makanan yang berlimpah-limpah. Wow, itulah hati dengan kualifikasi hati yang tertuju kepada Allah, hati yang mau berbagi, hati yang mau mengampuni, hati yang mau memaafkan dan melupakan kesalahan, hati yang mau merangkul, hati yang terus mau menyediakan diri untuk menjadi berkat bagi orang lain di tengah segala kenyataan kepahitan hidup, di tengah segala kenyataan keterluntaan dan keterlukaan hidup yang kita alami dalam hidup ini. Kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat berkatnya bagi orang lain, asal tujukan hati dan hidup kita kepadanya. Hanya dengan seperti itu kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang berdampak positif, dalam arti menginspirasi orang lain, sesama kita, bukan hanya yang seiman dengan kita, tapi bahkan orang-orang lain yang berbeda iman, berbeda keyakinan dengan kita. Ketika berjumpa dengan hidup kita, mereka bisa terinspirasi untuk bangkit dan menjalani kehidupan sulit khususnya yang mereka alami saat ini. Dalam studi kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam rumah tangga kita, dalam relasi-relasi yang kita nikmati, walaupun hari-hari ini mungkin kita menjalaninya dengan tidak mudah, tetaplah setia. Fokus kepada Allah, tetap tujukan hati dan hidup kita kepada Allah, maka itulah yang akan menjadi sesuatu yang berdampak positif bagi sesama kita dimanapun kita berada. Selamat menjalani kehidupan di dalam dan bersama dengan Tuhan. Selamat mengemas hati saudara menjadi hati yang tertuju kepada Allah, dan selamat menjalani kehidupan yang berdampak positif bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolonglah kami dalam hidup ini agar kami terus mengemas hati kami menjadi hati yang tetap dan terus tertuju kepadamu, yaitu hati seperti hati Yusuf, hati yang mau untuk diproses, dibentuk oleh Tuhan di tengah segala kesulitan, kerumitan hidup yang kami alami, hati yang mengampuni, hati yang mau memaafkan, hati yang melupakan kesalahan, hati yang mau memberkati, hati yang terus mau untuk melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati kami ya Tuhan, jadikan kami sebagai pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Bentuklah hati kami untuk tertuju kepadamu, dan biarlah hidup kami menjadi hidup yang berdampak positif bagi sesama kami. Inilah kami ya Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu ya Bapa. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan diundang berdiri. Marilah bersama-sama dengan segala orang percaya pada segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Allah berdasarkan pengakuan iman rasuli. Baiklah secara pribadi dan bersama-sama kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dari Mazmur pasal 4 ayat yang ke-6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sambil pundi-pundi diedarkan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 289, bait 1 dan 2, dan bait yang ketiga kita akan nyanyikan setelah doa persembahan. Tuhan pencipta semesta. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita serahkan persembahan syukur kita dalam doa untuk memohon berkat-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mohon kepadamu dengan penuh kerendahan hati, berkatilah persembahan kami ini dan sucikanlah, agar boleh menjadi sarana bagi penyebaran Injil-Mu di muka bumi ini, supaya namamu dipermuliakan. Sebab siapakah kami ini sehingga beroleh kuasa memberikan dengan sukarela. Kesemuanya adalah milik-Mu dan kami telah mempersembahkannya dari dalam tangan-Mu sendiri. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 289 bait yang ketiga. Puji syukur terimalah dan seterusnya. Jemaat dimohon duduk. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Jika ada pokok doa yang belum sempat saudara-saudara sampaikan kepada kami untuk didoakan, maka sampaikanlah itu kepada Tuhan ketika kita akan berdoa syafaat yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk kehadiran Tuhan di tengah kami, di tengah persekutuan kami. Engkaulah yang telah mengampuni dan menyucikan kami, melayakkan kami. Engkaulah juga yang terus memandu kami dengan petunjuk hidup baru. Engkau juga yang telah berfirman kepada kami dan mengizinkan kami, memberi kehormatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di saat ini kami berdoa dan mengucap syukur untuk segala kasih, anugerah, penyertaan, pembelaan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, kesempatan untuk hidup dan menikmati segala yang baik, yang indah dari Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami dalam kehidupan berjemaat, bergereja Po Kelenteng Agung. Tuhan berkati jemaat-Mu seluruhnya.
tua muda kecil besar, dimanapun berada dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam aktivitas kehidupan, dalam studi, dalam seluruh jalan hidup mereka. Kiranya kasih Allah, anugerah Allah memenuhi, meliputi kehidupan mereka, menjadikan mereka kuat, sehat, penuh semangat, penuh gairah untuk menjalani kehidupan, untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan kekasih-kekasih kami yang sakit, dan dalam proses pemulihan kiranya Engkau menolong, menyertai, menjamah, menyembuhkan, memulihkan kekasih-kekasih kami ini ya Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan Ibu Herianto, Ibu Gatot Raharjo, Bapak Gatot Raharjo, Bapak Yaredi Marwau, Bapak Diaken Andreas Yulianto, Bapak Enggong Andata, Ibu Sunaria, Bapak Rinca Lumalesil, Bapak Lunge, khususnya hambamu yang telah menjalani operasi, dan dalam proses pemulihan Tuhan berkati juga Saudara Rizkia Elia Gamaliel. Kami serahkan kekasih-kekasih kami ini, baik dalam saat mereka sedang dirawat di rumah atau di rumah sakit dan atau berbagai tindakan medis rutin yang harus dijalani. Kami berdoa biarlah Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan keadaan mereka, kesehatan mereka. Engkaulah dokter di atas segala dokter yang sanggup untuk menyembuhkan, memulihkan kekasih-kekasih kami ini. Kecuali hamba-hambamu ini, jemaatmu yang lain, yang juga mengalami kelemahan tubuh, kelemahan fisik, mengeluhkan sakit tertentu dalam tubuh mereka, Tuhan hadir, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan menyerahkan jemaatmu seluruhnya, orang-orang tua kami, para lansia, dalam kehidupan mereka, kiranya Tuhan juga memberkati mereka dalam hari-hari hidup mereka, baik yang telah sendiri sebagai oma atau opa, maupun yang masih lengkap sebagai suami istri, sebagai oma opa dalam hari-hari hidup mereka. Tuhan hadir menemani, mendampingi mereka, memberi kekuatan sukacita kepada mereka. Kami juga berdoa dan menyerahkan jemaatmu dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis yang belakangan hari ini kemudian mengalami dampak karena virus COVID-19 ini. Biarlah Tuhan juga menolong, menyertai, memberkati, terus berkarya dalam setiap usaha pekerjaan daripada jemaatmu. Bahkan kami berdoa untuk jemaatmu yang kehilangan pekerjaan karena dampak dari virus COVID-19 ini. Biarlah Tuhan juga menolong, menyertai, membukakan tempat di mana mereka akan bekerja pada hari-hari yang akan datang. Ya Allah, kami juga berdoa dan menyerahkan kekasih-kekasih kami yang berulang tahun kelahiran di hari ini dan sepekan ke depan, untuk Timothy Latuputi, Ibu Gusti Nurhayati, Ibu Endang Priawati, Bapak Edwin Umbai, Saputra Pelapori, Ailen Janet, Pilberta Waruwu, Endah Nurcayani, Ibu Agustin Riyulince Repi, Lois Agustino, Ibu Sukasmi, Bapak Armen Hamenangan Siagian, Bapak Lunge, Ibu Asmini Silalahi Nainggolan. Kami serahkan kekasih-kekasih kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah pada momentum perayaan ulang tahun mereka di tahun ini, mereka boleh dapat mengalami kasih, kuasa, dan mujizat Tuhan. Terima kasih untuk setahun usia yang Tuhan tambahkan lagi kepada mereka dalam jumlah tahun usia hidup mereka. Kiranya seiring pertambahan jumlah itu, hati mereka, hidup mereka juga terus dibaharui oleh Tuhan. Iman mereka juga semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati orang-orang dekat di sekitar kehidupan mereka. Berkati mereka dalam kehidupan mereka, apa yang saat ini mereka rindukan dan harapkan daripada-Mu. Tuhan dengar, Tuhan jawab. Terpujilah nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Kami juga berdoa dan menyerahkan kehidupan kami sekalian dalam kehidupan berjemaat bergereja Pokelenteng Agung. Tuhan juga berkati anak-anak atau cucu jemaat-Mu dalam studi, baik tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Tuhan berkati, bahkan sebagian proses belajar harus dilakukan dari rumah. Berkati setiap orang tua dalam proses pendampingan kepada anak-anak mereka. Juga anak-anak, berikan rasa tanggung jawab kepada mereka ketika mereka harus belajar secara mandiri dari rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anak-anak jemaat-Mu yang akan naik ke level yang lebih tinggi di tingkat SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Biarlah Tuhan juga menolong, menyertai dalam setiap proses ujian yang mereka lewati dan jalani. Terima kasih Tuhan, terima kasih
Untuk anak-anak jemaat-Mu yang merindukan juga teman hidup, Tuhan berikan teman hidup yang sepadan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa untuk seluruh jemaat kami dalam pelayanan bersama. Tuhan juga memberkati panitia pembangunan atau panitia renovasi gedung gereja kami, Ibu Penatua Iveni Pelapore dan seluruh rekan-rekan panitia dan para tukang yang terus bekerja. Tuhan berkati, dan dalam proses finishingnya Tuhan berkati dan Tuhan cukupkan dana yang dibutuhkan. Untuk panitia pemilihan majelis jemaat dan majelis pertimbangan, Pak Penatua Samuk, Pak Penatua Yosef dan seluruh rekan-rekan yang telah menyelesaikan proses perhitungan dan melakukan berbagai upaya untuk konfirmasi kepada majelis terpilih. Biarlah Tuhan juga menolong, Tuhan menyertai. Kami juga berdoa dan menyerahkan panitia retret, Ibu Damaris dan seluruh rekan-rekan panitia dalam segala persiapan mereka untuk acara ini, kegiatan retret ini untuk waktu yang tak tentu ke depan. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan menyerahkan jemaat-Mu, jemaat simpatisan yang sering kali beribadah bersama dengan kami pada hari-hari normal kemarin dalam ibadah-ibadah. Biarlah Tuhan juga hadir dan memberkati mereka ketika mereka beribadah bersama kami secara online saat ini. Juga jemaat atau gereja lain yang juga beribadah, para warganet Kristiani yang juga beribadah bersama dengan kami, Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Berkati gereja-gereja Tuhan dalam setiap kegiatan peribadahan yang diselenggarakan. Kami juga berdoa dan menyerahkan bangsa dan negara kami, Indonesia, ke dalam tangan kasih-Mu dalam upaya bersama untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini dengan berbagai regulasi, berbagai kebijakan pemerintah. Juga biarlah Tuhan memberkati berbagai protokol kesehatan yang dianjurkan. Biarlah kami menjadi warga negara, warga bangsa, warga gereja yang patuh asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Ya Tuhan, berkati pemerintah bangsa kami dari tingkat pusat sampai ke berbagai pelosok negeri dimanapun berada. Tuhan berkati, dan seluruh anak bangsa di berbagai pelosok negeri, di tengah perbedaan suku, budaya dan agama, di tengah realitas kemajemukan hidup yang ada. Biarlah kami terus bergandeng tangan, kami terus bersatu, bersehati untuk memberi yang terbaik bagi bangsa kami, setidaknya untuk saat ini, untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dengar sambut doa kami ya Bapa, sebab kami datang kepadamu pada saat ini dan menaikkan doa kami kepadamu tidak demi nama lain, hanya demi Kristus Yesus Tuhan penebus dan juru selamat kami, juru syafaat kami yang sudah mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita telah tiba di penghujung rangkaian ibadah minggu hari ini. Dan karena itu, pulanglah dalam hidupmu, masuki dan jalani kehidupan keseharianmu, aktivitas hidupmu sebagai ibadah nyata, ibadah sejati, ibadah yang sesungguhnya. Lakukanlah firman Allah yang telah saudara dengar. Pastikan agar hati saudara tetap tertuju kepada Allah, dan dengan hati yang tertuju kepada Allah itu hidup saudara menjadi berdampak bagi sesama. Jemaat Tuhan diundang berdiri, kita naikkan pujian penutup dalam ibadah minggu hari ini, Kidung Jemaat 340 bait yang pertama. Hai bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya, dan seterusnya.
Saudara-saudara jemaat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan masih tetap berdiri. Mari kita mengambil waktu hening untuk bersaat teduh mengucap syukur atas ibadah yang telah kita ikuti bersama. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai, masih tetap berdiri. Saudara-saudara, selamat hari Minggu, selamat melanjutkan kehidupan di hari Minggu ini, bahkan untuk sepekan ke depan dan hari-hari selanjutnya. Tuhan Yesus kiranya tetap dan terus menolong, menyertai dan memberkati kita sekalian. Kita naikkan pujian Kidung Jemaat 340, bait yang kedua, hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, dan seterusnya.